Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindi Oktaviani Pratiwi, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 Universitas Negeri Jakarta, NIM 2005 221096. Saya mengajar di SD Negeri Utan Kayu Utara 01, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya melaksanakan praktik pembelajaran UKIM di kelas 3, tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara, pembelajaran 4. Mohon saran dan masukan agar pembelajaran selanjutnya bisa lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
modul pembelajaran. Nah yang pertama ada model, jadi itu apakah video pembelajarannya ibu buat udah sesuai dengan apa modul yang dibikin dan menggunakan program tersebut. Ya untuk praktek kita menggunakan model PPL ya, dan di modulnya juga memang PPL juga ada, dan alhamdulillah sesuai dari praktek sama modulnya. Terus pendekatan itu pendekatan apa yang dipakai untuk mengajar di aplikasi? Pakai pendekatan saintifik. Ya, jadi ada karyanya, ada mencari informasi, apa ya, di sini ada mengamati, menanya, membuka informasi, eksplorasi dan mengkomunikasikan, sama impactnya ada juga kan. Jadi lebih banyak ke siswanya gitu ya? Iya, yang aktif gitu. Jadi udah sebenarnya student center lagi ya? Iya, jadi anak-anak itu sendiri kalau saya sebagai guru punya fasilitasi. Dari sumber belajar, dari strategi nih, strategi apa sih yang diimplementasi pada video pembelajaran yang sudah diimplementasikan, dan adakah evaluasi pada strategi yang diterapkan? Jadi kalau di video itu ada evaluasinya tersendiri. Evaluasi pembelajarannya. Iya. Ya biasanya kalau misalnya evaluasi kan harus ya selalu ya, ketika kita mengajar memang dilihat dari aktivitas siswanya, kita evaluasi dari hasil belajar siswanya pasti dievaluasi. Biasanya menggunakan evaluasinya kayak soal dan soal atau Iya, biasanya menggunakan soal APD. Terus kalau misalkan dari strateginya sendiri itu, kalau dari perencanaan nih, misalkan ada yang nggak sesuai sama yang udah dilakuin, dan misalkan adanya apa sih namanya kesulitan gitu dalam mengimplementasikan waktu dari anaknya, misalkan dari waktu itu biasanya kayak gimana untuk mengatasi hal tersebut? Kalau misalnya kita sudah merencanakan ya strategi seperti apa gitu pembelajarannya, ini kan ada aja ya kendalanya ketika misalnya ada kendala atau hambatan, mungkin itu untuk jadi catatan ya, untuk jadi catatan apa hambatannya gitu, mungkin nanti solusinya dicari solusinya dan nanti diperbaiki mungkin pembelajaran selanjutnya. Dari sumber belajar yang ada pada perencanaan nih, apakah sudah sesuai dengan yang diimplementasikan pada video pembelajaran? Sumber belajarnya kan sumber belajarnya itu kan anak kemarin itu tidak hanya dari buku ya, dari video belajar juga, terus dari mereka mencari informasi juga, dan ya sesuai. Apa anak kelas 3 di sini udah diperbolehkan buat HP misalkan untuk nulis? Kalau ngomong tidak, iya betul, karena kan masih ini ya, takut gitu kalau misalnya masih nggak bawa HP kan, takut nanti di luarnya bagaimana gitu aja. Jadi kalau untuk online sendiri pengerjaan saya menggunakan pakai quizzes kayak gitu masih belum pasti ya? Oh kalau misalnya kalau quizzes, pernah saya ini ya quizzes yang gitu. Nah itu kan dari dulunya ya anak-anak tinggal apa dari proyektor bareng gitu. Kalau quizzes kan ada yang saya pakai kertas yang ada akunnya yang kayak gitu. Jadi kan nggak harus anak bawa HP. dalam dalam konteks kalau misalnya mengimplementasikan di perencanaan sama modul ajar nih, kalau misalkan ada anak yang apa namanya misalkan inklusi gitu ya, itu kan dia susah untuk menangkap sama yang maksudnya dibanding sama temannya yang biasa aja gitu. Terus solusinya gimana? Di setiap kelas itu kan kalau anak-anak yang di sini mungkin ada BK yang peserta didik berkebutuhan khusus. Nah kalau misalnya ada peserta didik yang seperti itu, memang ketika pembelajaran sama ya, tapi ketika dievaluasi itu terbedakan tingkat kesulitannya gitu, lebih mudah gitu biasanya. Atau ketika ada siswa yang belum bisa menulis, ada kelas 3 yang belum bisa menulis dan membaca karena ya itu PDBK itu, jadi mungkin soal evaluasi dan lisan gitu, jadi berbeda bentuknya dan tingkat kesulitannya Menyesuaikan dia menyesuaikan anaknya. Inovasi pembelajaran apa yang diterapkan pada modul pembelajaran dan di video pembelajaran tersebut? Mungkin mengenai teknologi, jadi anak itu nggak hanya expert gitu kan, biasanya kalau pernah gitu ya, sekarang kan anak udah sedikit dengan gitu berbasis ya Apa contoh ngobrol ya sama pakai kondisi gitu. baik sebelumnya kan tadi sempat disinggung terkait apakah anak kelas 3 itu boleh membawa HP atau tidak? Misalnya boleh. Nah, kalau saat penggunaan foto sama video itu nanti caranya itu Kalau dulu kan saya yang ini habisnya gitu ya, dulunya mungkin nanti anak-anak mungkin nanti saya main di proyektor, dia anak lagi aja dulunya gitu langsung. berarti alatnya itu berarti dari ibunya, berarti tinggal aku dengan ibu terus tinggal kerjain jawab. Tapi kalau misalkan quiz itu apa kita kan kata-kata kita buat MNK itu siapa yang paling banyak itu kalau misalkan itu nggak bisa dapat. Biasanya memakai handphone ya gitu. Kalau saya kemarin memakai apa ada kertas barcode-nya gitu. Jadi memang tetap dari saya ininya teknologinya anak-anak ya hanya dikasih kertas dan barcode aja. Selain berbasis teknologi, yang non teknologinya apakah ada inovasi yang diterapkan di pembelajaran modul dan kolaborasi bagaimana? Kemarin sih mereka mengajak kelompok ya, sistemnya kelompok. Jadi kan PBL, jadi mereka diberikan masalah gitu ya, problem dulu. Selanjutnya mereka berdiskusi, nah nanti ada apa kertas ya, asbuk. Nah nanti mereka itu memisahkan atau membedakan yang mana kalimat salah nih kalau masalah ini tentang kewajiban, mereka membedakan hak dan kewajiban gitu. Jadi secara berkelompok, setiap kali ada gambarnya. Jadi nanti mereka membedakan. Terus berarti yang teknologi itu juga sama ya, kayak membedakan hak dan kewajiban soalnya atau beda juga? Itu secara games atau quiz gitu. Tapi nggak beda sama yang modul ajar itu. Kita tetap pakai yang dulu, mungkin itu hanya sekali quiz atau games saja. Kemudian kita belajar, ini kan pasti kalau ibu pembuatan modul ajar itu kan sebagai ibu sudah menyiapkan gitu kan bagaimana nih gaya pembelajaran yang ibunya terapkan gitu. Nah tapi apakah gaya pembelajaran ini tuh dapat diterapkan gitu maksudnya sesuai dengan yang ibu rencanakan pada video tersebut atau bagaimana? Gayanya maksudnya Gaya pembelajaran kayak misalnya yang visual, audio visual ataupun di setiap kelas itu kan anak-anak mungkin pasti ya pasti gaya belajar itu kan berbeda-beda tuh, yang audio, visual dan estetik. Alhamdulillah kemarin ketika saya praktekkan menggunakan PBL kan saya ada dari videonya, ada audio dan ada visualnya. Ketika mengerjakan kelompok mereka bekerja sama, yang mungkin ada anak-anak yang kinestetik kan aktif juga ya di situ. Jadi tiga gaya belajar itu ya alhamdulillah mereka bisa dipraktekkan untuk anak. berarti sesuai yang ibu Ya sesuai dengan rencana. ya rencana yang diterapkan ya Bu ya. Terima kasih Bu. Kan setiap peserta didik memiliki kesulitannya masing-masing ya. Nah, kesulitan ibu dalam menghadapi model pembelajaran ini untuk peserta didik itu apa sih? Kesulitan saya Iya, kesulitan ibu. kesulitan saya mungkin mengenai
Itu anak PBB itu kan ada yang masih sulit membaca, ada yang jauh sama temennya karena tidak bisa apa-apa gitu. Nah itu kesulitannya. Jadi ketika pembagian kelompok ada beberapa anak yang program ini gitu, itu ya kesulitan yang pertama. Dan ya dalam bagi kelompok pas saya heterogen ya, ada yang pintar, ada yang cukup pintar, ada yang di bawah. Nah mungkin jadi yang siswa yang PBB itu yang mungkin bisa menempel berpikir dan menulisnya ya dibantu. Kalau dalam pembuatan model pembelajaran jenis modul atau KPPI itu kesulitan ada apa? Dalam pembuatan PPI ya mungkin menyesuaikan dengan gaya belajar. Jadi kita harus menentukan model apa yang sesuai dengan kesulitan. Misalnya materinya kita lihat dulu materi yang kita adakan itu apa, model yang cocok untuk materi itu apa. Itu yang kesulitan di situ. Jadi kan dari pertama dari KPP sama dari yang dari pembuatan itu. Kalau misalnya dari keseluruhan selain kerja itu kayak bulan yang kepada anak pada umumnya itu kesulitannya ada. Mungkin ada beberapa kesempatan yang menangkapnya itu susah ya. Jadi menangkap materinya itu agak lambat gitu. Ada yang seperti itu kan berbeda-beda ya. Jadi kesempatan gitu. Jadi kan kita udah dari berdasarkan soal evaluasi yang daya tangkapnya memang bagus, ya bagus. Kalau misalnya kan di kelas itu kan anaknya aktif banget itu jadi mengulangi aktif cara menangkap itu yang Mungkin agak bisa diem ya. Dan kalau saya menangannya ketika sebelum belajar, saya harus mengkondisikan sesuatu dulu. Misalnya kita sudah sepakat nih kan sebelumnya saya juga sudah membuat kesepakatan kelas dan mereka berisi kalau tidak mendengarkan dulunya, kita sudah sepakat antara guru dan peserta itu sudah ada konsekuensinya. Jadi mereka itu oh ya kita itu sudah saya itu sudah janji nih sama guru saya gitu, kalau saya berisi nanti konsekuensinya ini udah gitu, sudah di awal itu sudah antara guru dan peserta ini sudah membuat kesepakatan gitu. Jadi mereka itu meskipun ada anak yang nggak bisa diem, tapi alhamdulillah karena kesepakatan itu mereka belum sadar sendiri. baik, terima kasih buat pertanyaannya. Saya bertanya, apakah dari pembelajaran ibu yang sudah efektif dan efisien sesuai dengan rencana pembelajaran? Alhamdulillah sudah efektif dan sesuai dengan pembelajaran ya. Sudah. Kalau di pembelajaran aku yang buat penutupan sama ini doang. saya disuruh teman saya karena ini kamu begini kamu lagi jadi dia masih dulu kamu juga
nanti dalam main salah ini lagi kalau ada dengan biasanya aku juga lagi apa namanya pembahasan tahu apa namanya cara belajar belajar apa aja jadi kawan sama yang bisa oh ada yang lain tapi sekarang udah ada rasa aku akhirnya ada yang penting kalau musik juga